Salve saudara-saudariku yang terkasih. Sambil jalan kaki pulang dari Basilika Santo Petrus Vatikan di Roma, saya ingin membahas satu topik, yaitu mengapa ada banyak kasus perkawinan. Kasus perkawinan yang juga menerpa keluarga-keluarga Katolik. Ya. Ada yang bercerai, ada yang berpisah, ada yang mengalami kekerasan keluarga, ada juga yang menelantarkan ya, pasangannya dan anak-anaknya. Ini saya di Sungai Tiber, di Trastevere, Roma, Italia. Saya jalan kaki di sini. Nah, saya menemukan beberapa penyebabnya. Yang pertama, ya, karena mereka waktu persiapan perkawinan atau pada waktu masa pacaran, ternyata relasi mereka kurang mendalam, sehingga mereka tidak sungguh saling mengenal satu sama lain, tidak sungguh-sungguh ya, mengenal karakter masing-masing, ya, apa kebiasaannya, ya. Jadi rupanya mereka hanya berbunga-bunga saja hatinya selama masa pacaran, tetapi tidak mencoba untuk mengenali karakter calon pasangannya. Sehingga ketika sudah menikah, lalu banyak di antara mereka yang kaget, kok seperti ini, ya, karakter pasangan saya, kok seperti ini. Jadi banyak kok-koknya itu ya, kaget. Nah, itu yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rupanya juga karena tidak bersedia untuk menerima kekurangan pasangan. Dia tidak mau menerima kekurangannya. Dia mengidealkan pasangannya itu sempurna seperti yang dia pikirkan. Ya, kalau kita melihat itu ya, tidak ada manusia yang sempurna, nggak ada, ya. Maka paus kita ya, di dalam anjuran apostoliknya Amoris Laetitia, nanti bisa Anda baca juga secara khusus di dalam nomor 325, Papa Paus mengatakan bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, yang sekali jadi ya jatuh dari langit lalu sempurna, itu nggak ada. Tetapi dari hari ke hari mereka mesti terbuka pada kedewasaan untuk membangun keluarga. Justru karena mereka nanti terbuka pada ya pendewasaan ya keluarga ini, maka mereka barangkali setapak demi setapak mereka memperoleh hal-hal yang baik di dalam keluarga. Jadi itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga adalah ini, tidak bersedia memaafkan pasangannya jika pasangannya itu melakukan kesalahan. Dan saudara-saudara yang terkasih, ada banyak kasus seperti ini ya. Keluarga gagal, pasangan suami dan istri gagal untuk setia, itu karena tidak bersedia memaafkan. Padahal kalau kita melihat di dalam kitab suci misalnya, Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kita memaafkan tanpa batas, ya. Kita memaafkan tanpa batas. Tetapi rupanya dalam kenyataan tidak gampang juga untuk memaafkan itu. Nah, tentu saja kita sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, harus berjuang untuk memaafkan itu, ya, memaafkan satu sama lain. Nah, ini yang penting sekali direnungkan. Lalu yang keempat ya, penyebabnya adalah karena motivasi ketika menikah itu tidak murni dalam arti tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang diajarkan oleh gereja Katolik.
Kan kita tahu kalau tujuan perkawinan itu adalah satu, kebaikan suami dan istri. Jadi demi kebaikan. Nah, kalau demi kebaikan maka pasangan itu mesti berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Mereka perlu bahu-membahu untuk menolong pasangannya, ya, supaya mereka dari hari ke hari semakin baik, ya. Jadi itu yang semestinya diperhatikan oleh kita juga, ya. Lalu tujuan perkawinan yang kedua adalah kelahiran anak. Bukan keturunan, tapi kelahiran anak. Mengapa? Karena dalam pandangan Katolik, baik perempuan maupun anak laki-laki sama-sama sebagai keturunan, ya. Karena di beberapa suku yang mereka golongkan sebagai keturunan hanyalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Nah, gereja mengatakan baik perempuan maupun anak laki-laki sama-sama sebagai keturunan. Mereka adalah anugerah dari Tuhan. Maka semangat child free atau tidak mau punya anak itu tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik, ya. Lalu tujuan perkawinan yang ketiga adalah pendidikan anak. Nah, pendidikan anak itu tidak hanya pendidikan formal, ya, tetapi juga pendidikan informal di dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan kalau kita membaca dokumen gereja, misalnya kitab hukum kanonik, kanon 226 paragraf kedua, dan juga di dalam Gratissimus Educationis nomor 3, ini dokumen dari Konsili Vatikan kedua yang terakhir ini, dikatakan di sana bahwa orang tua adalah guru yang pertama dan utama bagi anak-anak. Orang tua adalah rasul yang pertama dan utama bagi anak-anak. Jadi orang tua mesti menjadi guru yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Tidak mungkin, ya, orang tua, ya, menyerahkan semua pendidikan itu kepada orang lain. Itu tidak mungkin dan tidak boleh malah, ya. Kalau itu nanti kehilangan, ya, tanggung jawab orang tua atas pendidikan anak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam gereja Katolik perkawinan adalah panggilan. Berarti kalau perkawinan adalah panggilan, berarti perkawinan itu suci. Karena Allah sendiri yang memanggil suami dan istri untuk membangun ikatan perkawinan, untuk membangun keluarga. Berarti ada misi Allah di dalam ikatan perkawinan itu. Maka mestinya dari hari ke hari diperjuangkan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan sesuai dengan kanon 1055, ya, perkawinan yang dilangsungkan antara mereka yang dibaptis oleh Kristus Tuhan kita, ya, mengangkatnya ke martabat sakramen. Nah, apa arti dari sakramen itu? Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Jadi mestinya dari hari ke hari, ya, pasangan suami dan istri itu menuju pada kekudusan sehingga nanti mereka akan memperoleh keselamatan. Pertanyaannya, apakah dari hari ke hari, ya, pasangan suami dan istri itu semakin kudus, ya, semakin lebih baik? Saudara-saudari yang terkasih, marilah setia di dalam ikatan perkawinan, perjuangkan keluarga Anda, pelihara keluarga Anda, ikatan perkawinan Anda dalam semangat Kristianitas. Tuhan memberkati. Salam dari Roma, Italia.